Ya, selamat pagi. Kalau pada pagi ini kita masih bisa berkumpul kembali, kita masih bisa memuji nama Tuhan, dan kita masih bisa mendengar firman Tuhan, dan kita bisa melakukan semua yang terbaik untuk pekerjaan masing-masing. Kita akan memulai ibadah pagi ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah
damai dalam surga. Pada pagi ini kami telah berkumpul kembali. Terima kasih Allahku, kalau pada pagi ini juga kami boleh berkumpul dan Kau telah menghantar kami dengan selamat sampai hari ini. Dan tambah satu hari demi hari Kau pelihara kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan berkumpul dan kami akan memuji nama-Mu Tuhan dan membesarkan Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan apapun. Kami percaya Tuhan, biar puji-pujiannya boleh Kau terima di sisi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu juga Tuhan boleh menguatkan kami semua. Kami akan buka Tuhan ibadah ini. Kami serahkan semuanya, biar Roh Kudus boleh pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang kukasih dalam Tuhan, masih semangat memuji nama Tuhan? Luar biasa. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan Yesus pengharapan jiwaku.
jiwaku. Yesus harapan dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus adalah harapanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi muji nama Tuhan. Pujian ini mengatakan di langit, di bumi, di surga. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Pujian ini mengatakan semua yang diciptakan adalah Tuhan. Kita mau puji Tuhan lebih lagi dalam Tuhan. Yeay. Sama-sama katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujudnya dalamnya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujudnya dalamnya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dan pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujudnya dalamnya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah semua yang bernapas bisa memuji lebih lagi dalam Tuhan. Kita bersama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Lebih lagi katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, yeah. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kurang kedengaran suaranya. Haleluya, Haleluya,
Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan sungguh baik. Kalau hari ini, sampai hari ini, kita masih diberi kekuatan, kita diberi kesehatan itu semua karena Tuhan. Maka oleh sebab itu tiba saatnya kita memuji nama Tuhan. Tiba saatnya. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersama dari enam suku dan bangsa. Berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara menyatakan kebenaran dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Worship God. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, dari setiap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi memuji nama Tuhan. Satu suara katakan, Islamah dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya Yesus.
Tuhan. Haleluya. Kalian luar biasa. Sudah saatnya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak yang rindu dalam hadirat Tuhan. Saat ini mungkin yang kita beribadah dalam keadaan apapun juga, kita mau tetap percaya kalau Yesus adalah penolong dalam hidup kita. Yesus, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Engkau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Wah, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji
Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Terima kasih Yesus. Semua pujian. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terlalu besar Tuhan dan setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang mengajarkan dari setiap kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang melayani kami lebih dulu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat-saat ini Tuhan kami juga sampai akhir Tuhan mau melayani Engkau Tuhan. Sampai akhir, sampai Engkau datang menjemput kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun dalam keadaan online Tuhan, kami gak berkumpul satu dengan yang lain di tempat ini. Tapi Tuhan, hati kami Tuhan selalu tertuju pada Engkau Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sangat baik. Pelihara dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau berserah Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, jawaban dari setiap permasalahan hidup kami. Maupun ada kutuk-kutuk, maupun ada segala bahaya, ataupun apapun kami enggak takut Tuhan. Kami tetap percaya hanya satu nama, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Allah yang luar biasa Tuhan. Inilah dari setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Yang jauh daripada sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pencobaan dan kekecewaan, ku serahkan pada Tuhan khawatirku. Meski banyak godaan, sakit kedukaan, berdiriku di karang yang teguh. Ku berdirilah atas batu zaman, dari badai keras ku aman, kaya dalam roh, dalam keselamatan berdiriku di karang yang teguh. Biarpun yang telah pergi, ku tiada sendiri, Roh Kudus datang menguatkanku. Dibimbingku senantiasa oleh terang firman-Nya, berdiriku di karang yang teguh. Ku berdirilah atas batu zaman, dari badai keras ku aman, kaya dalam roh, dalam keselamatan berdiriku di karang yang teguh.
senantiasa oleh terang firman-Nya, berdiriku di karang yang teguh. Ku berdirilah atas batu zaman, dari badai keras ku aman, kaya dalam roh, dalam keselamatan, berdiriku di karang yang teguh. Ku berdirilah atas batu zaman, dari badai keras ku aman, kaya dalam roh, dalam keselamatan, berdiriku di karang yang teguh. Ku berdirilah atas batu zaman, dari badai keras ku aman, kaya dalam roh, dalam keselamatan, berdiriku di karang yang teguh. Berdiriku di karang yang teguh. Iya, selamat pagi semua saudara-saudara sidang jemaat Angga 2 yang terkasih. Kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi kita bersyukur kita mempunyai kesempatan walaupun dalam keadaan pandemi corona ini kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur pada pagi ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing. Walaupun banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kuasa Roh Kudus akan selalu melindungi kami dari segala hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Biarlah pagi ini kami akan buka hati kami supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah menaikkan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, pada pagi ini kita akan mengambil Alkitab kita untuk membaca di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Mari nanti saya minta akan ada yang membacakan bagi kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Pasal 21 ayat yang pertama dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja.
dan mereka menghela jala dan penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Terima kasih, puji Tuhan. Kita telah mendengar ayat-ayat di dalam Yohanes 21, ya, dan kita tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Apakah dia meninggalkan murid-muridnya? Apakah dia membiarkan murid-muridnya dengan perasaan kecewa? Tidak sama sekali. Ya, kita melihat bahwa murid-murid itu di dalam ayat 21 ayat yang ketiga itu dikasih tahu bahwa kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ya, kita lihat di sini. Diperkirakan bahwa sebagian dari apa yang kita lakukan, kalau dihitung dengan persentase itu 90% dari apa yang kita lakukan setiap hari ditentukan oleh faktor kebiasaan. Ya, kunci dari kebiasaan adalah pengulangan. Ya, karena berulang-ulang akhirnya menjadi ahli atau menjadi bisa gitu melakukan dengan pengulangan-pengulangan. Itulah yang dilakukan dari kehidupan kita, yang kita lakukan. Ya. Sebuah penelitian menyimpulkan sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang selama 28 hari, maka akan menjadi kebiasaan kita. Ya. Sebab itu pendidikan menopang pada upaya membangun kebiasaan yang baik di dalam diri kita. Ya, ini juga terlihat bahwa Tuhan Yesus sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan dari murid-muridnya yang mengalami kecewa yang besar, ya, kecewa yang besar. Mungkin juga kita sekarang pada saat ini kita mengalami banyak kecewa dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Memang kita tidak bisa berharap dengan dunia ini, tapi hanya kepada Yesus saja. Pada Dialah kita boleh berharap. Ya, kita tahu bahwa menjadi pemabuk tidak dalam waktu satu hari, ya, tapi harus berulang-ulang. Ya, saya pernah untuk mencoba minuman dari ibu saya punya orang tua, ya, ayah. Ya. Tapi pada waktu saya mulai mengambil, saya melihat semua orang yang ada di situ rasanya enak banget ya minum minuman keras itu, ya. Dan saya coba untuk meneguknya, tapi saya tidak sanggup, ya, karena itu rasanya nggak karuan, bukan manis, bukan pahit, tapi rasanya tidak menyenangkan, itu pahit, ya, dan sangat mencekik leher, ya, karena itu terdiri dari alkohol, ya, dan saya melihat bahwa orang-orang itu merasa senang, ya, mereka gembira, walaupun mukanya sudah merah padam, mereka gembira, ya. Saya juga nggak mengerti, tapi saya tidak pernah mau mencoba lagi untuk yang kedua kalinya. Ya, saya juga tidak munafik, mencoba untuk merokok karena ayah saya merokok, ya. Saya coba untuk mengambil satu rokok dari ayah saya, ya, dan saya coba mulai menyalakan geretannya, ya, atau pematik apinya itu. Dan kemudian saya mulai menghisap. Terjadilah hal-hal yang sangat melucu. Pikir orang-orang pasti tertawa. Karena apa? Saya terbatuk-batuk. Dan rasanya pahitnya luar biasa. Ya. Apalagi kalau rokoknya itu kretek ya biasanya ya dengan cengkeh. Itu lebih parah lagi. Ya. Mungkin saudara-saudara
yang tertawa pada saat ini, entah di rumah, ya, pasti mengatakan bahwa sangat bodoh, ya, sangat bodoh, ya. Dan juga kalau kita lanjut terus-terus, akhirnya menjadilah perokok, ya. Sampai walaupun dibilang merokok membunuhmu, tetap saja dilakukan. Lebih baik merokok daripada makan. Ya, tidak usah makan tapi asal merokok. Ya, wow. Ini sudah kecanduan, ya, sudah kecanduan. Dan juga begitu juga dengan narkoba. Ya. Kemungkinan besar sama, tidak beda. Juga dengan judi. Iya. Dulu mertua saya selalu bilang, orang itu tadinya dia bukan penjudi, ya, tapi karena dia nonton dengan orang-orang yang sedang berjudi di meja judi, ya, kebetulan salah satu dari pemain itu dia mau pergi ke belakang, ya, membuang air kecil mungkin, ya, dan dia bilang tolong dipegangin, iya, tolong dipegangin. Kemudian mulailah orang itu memegang, ya. Dan kemudian akhirnya dia mulai ikut. Dia tahu cara permainannya seperti apa. Karena orang-orang yang sedang di dalam meja judi itu tidak mau menunggu kembali salah satu peserta itu, ya. Dan mulailah akhirnya dia menjadi penjudi, ya, menjadi penjudi, ya. Dan itulah kalau kita melakukan hal yang berulang-ulang, hal yang baik memang harus dilakukan dengan berulang-ulang. Tapi kalau perbuatan yang jahat, atau perbuatan yang tidak menyenangkan, atau perbuatan yang dilarang, maka diharuskan tidak dilakukan. Tapi banyak kali hal itu terjadi, ya. Sebab jika tidak, maka kebiasaan yang buruk akan bakal memerintahkan kita kembali. Iya. Makanya setiap kali yang tadinya narkoba, ya, mereka itu yang dibilang pemakai, akhirnya mereka harus diadakan perbaikan, kan, direhabilitasi, direhab. Makanya ada panti rehab, ya. Setelah melakukan rehabilitasi entah berapa hari supaya tidak terulang lagi, ya. Tapi anehnya setiap kali dia balik lagi ke dalam lingkungannya, dibalik lagi ke dalam kelingkungannya, maka dia kembali menjadi narkoba. Ya. Karena tidak ada yang mendorong untuk melakukan hal yang baik. Iya. Tapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus, dia tahu kalau dia langsung bangkit dan naik ke surga, saya rasa banyak rasul itu tidak menjadi orang yang baik. Ya. Mereka akan kembali meninggalkan pelayanan mereka dan melakukan pekerjaan yang sering kali mereka lakukan. Maka itu di dalam Kisah Rasul-Rasul ayat yang ketiga dibilang bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Kita lihat, ya. Ini adalah tujuannya untuk membangun kebiasaan yang baru dari diri para murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu tadi merasa kecewa. Ya. Dia berpikir bahwa mereka akan kembali melakukan pekerjaan mereka sebelumnya atau sebelum dia mengikuti Yesus. Ya. Karena banyak kecewa, mereka akan kembali lagi. Banyak ini ada salah satu dari pertemuan Yesus kepada murid-muridnya. Ada pertemuan mereka di dua orang yang berjalan ke Emmaus dan seterusnya masih banyak lagi. Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Dan dia bertujuan untuk membangun kebiasaan baru di dalam diri para murid. Ya. Jika tidak dibangun, ya, dengan mudah mereka akan kembali kepada kebiasaan mereka untuk menangkap ikan, kan? Di dalam ayat yang ketiga tadi kita baca, ya,
Apa dikatakan di situ? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga, kami pergi juga dengan engkau. Ya, kita lihat bahwa mereka akan kembali menjadi penangkap ikan. Padahal Yesus bilang kepada mereka sebelumnya adalah, tinggalkan pekerjaanmu dan aku akan mengajar kamu menjadi penjala manusia. Tapi mereka sudah berubah, ya, karena kekecewaan mereka. Mereka berubah dan mereka meninggalkan kebiasaan yang baik. Dan Yesus berusaha untuk memperbaiki supaya mereka boleh kembali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebelumnya. Tuhan Yesus maksud saya. Dan yang pertama adalah Yesus hendak menanamkan kebiasaan yang baru itu, yaitu kebiasaan itu mereka bersekutu. Sebenarnya mereka bersekutu memang mereka sudah lakukan, ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-3 tadi kan mereka sedang berkumpul, ya. Di ayat yang kedua mereka sedang bersekutu melalui pertemuan mereka. Dan kita juga pada pagi ini sedang bersekutu, walaupun melalui media sosial pada saat ini, ya, sekarang ini. Yang sebelum pandemi corona ini, kita ada di dalam gedung gereja, kita sekarang bersekutu bersama-sama, ya enggak? Di dalam Yohanes 21 ayat yang kedua itu, dikasih tahu bahwa mereka sedang berkumpul atau bersekutu. Di pantai itu mereka berkumpul, Simon Petrus, Thomas, yang disebut Didimus, Nathanael, dan dari Kana, yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Ya, mereka sedang bersekutu di situ. Tapi bukan berusaha untuk melakukan pelayanannya, tapi mereka mau kembali lagi untuk melakukan pekerjaan mereka sebelumnya. Ya. Maka dari itu tadi kan saya bilang bahwa mereka yang narkoba, mereka dimasukkan ke dalam panti rehab, ya. Tapi setelah mereka dianggap sudah bersih, mereka boleh kembali lagi. Tapi jangan kembali lagi kepada lingkungan mereka. Karena lingkungan mereka itu akan selalu mengejek mereka. Ya. Kalau merokok, ya, kita lihat, kalau kebiasaan merokok ini sangat sulit untuk dilepaskan. Tapi kalau mereka bisa melepaskan, pasti teman-teman mereka itu mengejek, bilang, kamu ini apa? Banci, kamu ini banci. Iya. Bilangnya kan begitu kan? Ya, betul nggak? Saya nggak tahu, mungkin yang tertawa atau yang angguk-angguk mungkin udah pernah merasakan seperti itu. Saya harap tidak ada, ya. Nanti di dalam rumah tangga kita juga berusaha untuk mengurangi. Karena lebih baik makan daripada merokok. Ya. Karena merokok itu akan menimbulkan kanker. Ya. Dan merokok itu juga membuat jadi impoten. Jadi siapa yang banci sebenarnya? Yang mengatai kita banci kalau tidak merokok, atau yang tidak merokok yang banci? Karena merokok itu ditulis bahwa bisa menyebabkan impoten. Kalau impoten berarti banci, ya. Ya, yang kedua adalah kebiasaan mendengar suaranya, suara Yesus. Ya, dia berusaha supaya bisa didengar suaranya. Di tepi danau, Yesus terus berkata hingga mereka mengenali suaranya, Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-7 dan ke-12 itu, ya, kita bisa membaca nanti sebentar. Seperti domba sangat mengenal gembalanya. Ya, kita lihat kawanan domba itu, gembalanya tidak usah repot. Dia hanya mengeluarkan satu suara, tapi semua domba-dombanya itu ikut. Ya, dan tidak pernah keliru. Ya, walaupun ada 2 gembala di situ mungkin, dan gembala yang lain mungkin bilang, oi, 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 oi. Ya, yang satu bilang, oi, wik. Mereka semua ikut dengan suara masing-masing, seperti domba, mengenal gembalanya. Jadi orang yang sering berkumpul dengan kata-kata, dengan kita, pasti kita mengenal suaranya. Walaupun dia telepon, pakai HP, nggak bisa dibohongin, ya. So, kalau dia pakai suara aslinya, pasti kita tahu siapa orang itu. Ya. Yohanes 21 ayat 7 dan 12. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka
mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ketika ada di antara murid-muridnya, itu yang berani di antara murid-muridnya tidak ada yang berani bertanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Iya, tahu sekali. Jadi nggak usah lagi tanya siapa engkau. Ya, itu ditulis dalam firman Tuhan ini. Ya, jadi kita juga harus mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah mendengar suara Tuhan? Yaitu dengan datang berdoa kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa dengan doa yang sungguh, Roh Kudus bisa menuntun kita. Dan kita tahu inilah yang benar atau tidak benar. Ya. Dan yang ketiga adalah kebiasaan melayani. Yaitu peristiwa sarapan roti dengan ikan. Iya. Kita lihat bahwa waktu itu Tuhan Yesus menanya, apakah engkau sudah mendapat ikan? Iya, seperti itu ya. Tapi di dalam Yohanes 21:13, ya maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Padahal ikan yang lain masih ada di dalam jala ya. Ya, kalau kita baca dengan teliti, ikan yang lain itu masih, walaupun 135 ikan, tapi masih ada di dalam jala. Tapi Yesus telah menyiapkannya. Pasti ini karena ada mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Ya, karena mudah sekali, cuma jumlah yang sedikit. Dari yang sedikit aja Tuhan bisa lipat gandakan menjadi hal yang luar biasa. Kalau hanya memanggang ikan untuk sarapan beberapa orang, sangat mudah dilakukan. Ya, kita lihat bahwa mereka mengenal siapa Yesus. Ya. Jadi masihkah kebiasaan-kebiasaan lama itu mengendalikan perilaku kita? Saya harap tidak ya. Jadi ciri kehidupan Kristen adalah tumbuh dari kebiasaan yang baru, yang mewarnai kehidupan kita. Tanpa kebiasaan yang baru, yang sehat, mustahil iman kita akan menjadi kuat. Ya, kita lihat di sini bahwa di dalam Ibrani 10:25 maka dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tahu bahwa sangat dirasakan bahwa katanya kedatangan Tuhan itu sangat dekat. Ya, terserah bagi mereka yang percaya atau tidak, itu untuk mereka masing-masing. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda ini akan sangat mendekati. Ya. Dan kebiasaan berkumpul dan bersekutu itu dengan saudara semintam adalah kebiasaan untuk mendengarkan firman Tuhan dan kebiasaan juga untuk melayani. Itu adalah yang paling sederhana atau yang standar sekali yang harus kita lakukan. Bukankah Yesus waktu naik ke surga bilang bahwa jadikanlah seluruh bangsa muridku. Berarti itulah yang harus kita kerjakan. Maka itu saya juga buat yel bagi kita di tempat ini. Ya, jemaat Gereja Sidang Jawat Malangga II siap melayani Tuhan, siap untuk memenangkan jiwa, dan biasa disambut oleh jemaat siap. Saya juga harap bahwa semua yang di rumah itu mengatakan harus siap, karena itu adalah pekerjaan yang standar yang harus kita lakukan. Ya. Tunggu apa lagi? Mari kita bangun kebiasaan yang ikut mendorong pertumbuhan iman kita. Kita tidak tinggal diam, tapi kita mau kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan yang baru, yang positif adalah anak tangga menuju kualitas hidup kita yang baru. Ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik bagi setiap kami. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita bersyukur kita boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau mau tolong kepada kami, supaya kami boleh tetap setia mengiring kepada Engkau Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun Tuhan, dalam keadaan penderitaan atau dalam keadaan suka, kami tetap setia mengiring kepadamu Tuhan. Dan biarlah Kau menolong bagi jemaat kami yang berada di rumah kami masing-masing, yang sedang mengikuti ibadah ini bersama. Engkau akan memberkatinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, dan berkat daripada Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Amin. Amin.